Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Karifaza dengan NIM 204011192 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan dosen pengampu Bapak Khairil Anam MMI dengan materi pasar bebas dan globalisasi. Untuk penyelesaiannya, mari simak yang berikut ini. Baik, penjelasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pasar bebas. Pasar bebas atau yang disebut dengan istilah free trade merupakan perpindahan barang maupun jasa di antara negara-negara lain tanpa adanya rintangan politik maupun ekonomi. Ini juga merupakan sistem harmonis yang menyerupai tatanan kosmis atau disebut dengan tertata sangat rapi. Adam Smith yang merupakan bapak politik ekonomi mengatakan bahwa pasar bebas ini merupakan perwujudan dari hukum kodrat dan juga keadilan. Dengan kata lain, pasar bebas ini kebesarannya akan ditentukan dengan moral yang ada di baliknya. Jadi, semakin bagus, semakin baiknya moral yang ada di balik dari pasar bebas tersebut akan menentukan kebesaran dari pasar bebas itu sendiri. Next. Yang selanjutnya adalah penjelasan konsep Islam tentang pasar bebas. Islam sendiri menawarkan bahwa pasar bebas ini mencoba untuk mengoptimalkan hubungan yang baik antara negara-negara lain agar memunculkan komunikasi yang baik. Namun, di sisi lain, Islam ini melarang adanya perdagangan komoditas tertentu yang akan menyebabkan kemaslahatan pada kaum muslimin. Dengan demikian, adanya perdagangan bebas ini, perusahaan harus menerapkan sikap yang jelas, sikap yang baik, sikap yang tegas dan pasti yang akan menyejahterakan masyarakat dan menghindari halangan-halangan atau kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Yang selanjutnya adalah lingkungan bisnis dalam ekonomi global. Saat kita mendengar kata tersebut, pastinya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini pasti memikirkan adanya era globalisasi. Dengan kata lain, dengan adanya era globalisasi, sebuah perusahaan harus dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, lingkungan yang lebih mengenal sebuah teknologi dalam globalisasi tersebut. Lalu, dengan adanya lingkungan tersebut, perusahaan ini harus bisa menyesuaikan dan juga mengikuti agar tidak terjadinya persaingan yang sangat ketat. Dengan adanya era globalisasi ini, sebuah perubahan bergejolak dengan sangat cepat. Jadi, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya ini sangat jauh berbeda adaptasi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mengikuti era globalisasi. Di sini saya memiliki contoh perusahaan-perusahaan yang sudah mengikuti era globalisasi dan juga belum yang masih sebelumnya. Di sini saya memiliki contoh yaitu perusahaan Gojek dengan perusahaan Bluebird. Jadi dua-duanya ini sama-sama mempunyai perusahaan yang berbidang transportasi. Namun perbedaan di keduanya ini adalah antara era globalisasi dengan belum dalam sistem era globalisasi. Jadi perusahaan Gojek ini memiliki sebuah teknologi yang sangat bagus dalam menjalankan sistem aplikasinya. Jadi saat masyarakat-masyarakat yang ingin melakukan transportasi umum, ingin bepergian, ingin kemana yang ia mau, ia akan lebih mudah melakukan sebuah transaksi dalam Gojek ini karena adanya teknologi yang bagus. Dengan secara online, kita membayar juga secara online dengan mungkin OVO atau GoPay, itu akan memudahkan masyarakat dalam melakukan sebuah aktivitas yang berkaitan dengan transportasi. Berbeda dengan perusahaan Bluebird yang sebelumnya ini yang tidak mengikuti era globalisasi, ia akan lebih sulit. Karena apa? Perusahaan Bluebird ini yaitu sebuah taksi yang ada di pinggir jalan atau seperti contoh terkadang ada di depan-depan mall yang saya tahu yang ada di Surabaya atau di sekitarnya. Ia belum memiliki sistem online yang kita bisa memesan secara online. Jadi saat kita menginginkan transportasi dengan menaiki taksi dari Bluebird ini, kita harus istilahnya memanggil atau menunggu seorang taksi ini untuk datang menjemput kita, dan juga kita akan melakukan transaksi ini secara tunai. Ini merupakan sebuah gejolak dari dua
perusahaan yang berbidang sama di transportasi. Dalam perusahaan Bluebird ini juga pernah terjadinya demo karena adanya munculnya Gojek yang baru ini. Masyarakat lebih memilih Gojek karena akan mudah melakukan transportasi ini dengan secara online, dengan secara mudah, bisa lewat handphone, dan ini sangat lebih praktis dibandingkan dengan perusahaan yang Bluebird tadi. Jadi perusahaan Bluebird ini melakukan demo karena adanya perusahaan Gojek yang memunculkan transportasi online dengan sangat baik, dan mereka tidak dapat mengikuti bagusnya era globalisasi yang membuat si perusahaan Gojek ini berkembang lebih pesat dan unggul dari perusahaan Bluebird ini. Itu merupakan salah satu contoh yang mungkin dapat saya paparkan di penjelasan tentang konsep perusahaan dalam era globalisasi ini. Yang selanjutnya adalah pentingnya etika dalam bisnis internasional. Mengapa hal itu dikatakan penting? Karena apa? Di dalam bisnis internasional ini sangat akan terjalankan dengan baik jika kita menerapkan etika dengan baik juga. Apa contohnya? Seperti nilai-nilai kemanusiaan yang baik, sifat lemah lembut yang baik, kemudian sifat kasih sayang sesama antar manusia-manusia yang ada dalam bisnis internasional tersebut. Jika kita tidak menerapkan etika yang baik dalam bisnis internasional ini juga tidak dapat berjalan dengan baik. Apalagi kita melihat sudut pandang dari sisi konsep Islam bahwa kita harus menerapkan sebuah sikap yang baik apapun itu dalam bisnis internasional. Jadi dalam bisnis internasional ini dialog antar agama dan agama ini sangat perlu, dan ini sangat dibutuhkan atau bahkan diharuskan tetap ada dalam bisnis internasional, karena etika ini sangat penting dan juga sebagai pedoman atau sebuah kunci dalam berjalannya baiknya sebuah bisnis internasional. Globalisasi ekonomi ini juga sudah sampai tahap angkatan kerja atau yang disebut dengan istilah workforce dan ide. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan sistem era globalisasi ini sangat bagus dalam mengoptimalkan hubungan-hubungan antar negara dengan melewati komputer, kemudian telekomunikasi secara online. Ini sangat memudahkan negara-negara dalam melakukan bisnis lintas batas antar negara. Jadi tanpa adanya hambatan, tanpa adanya halangan, tanpa adanya batasan, ini dapat berjalan dengan sangat baik. Kemudian adanya globalisasi ini juga meningkatkan sebuah teknologi yang sangat bagus di seluruh penjuru dunia dalam sekejap. Jadi dapat disimpulkan dari semua yang kita bahas ini tadi, sebuah sistem globalisasi ini sangat baik dilakukan, apalagi berkaitan dengan negara kita dengan negara-negara lain untuk mengoptimalkan sebuah hubungan. Jadi itu tadi penjelasan yang saya sampaikan tentang materi pasar bebas dan juga era globalisasi. Mohon maaf bila saya memiliki salah kata dalam pengucapan atau dalam penjelasan, saya mohon maaf sangat sekali. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.